Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Konflik antara pengusaha skincare Richard Lee dan selebgram produk kecantikan Amira Farahnas alias Dokter Detektif makin memanas sejak Doktif menyeret mantan asisten Dokter Richard Lee, Afrizal, untuk membongkar aib masa lalu bosnya. Kesal dituding telah mengoplos sebuah produk lotion, menjual produk overklaim, hingga dituding punya banyak simpanan wanita idaman lain, Dokter Richard Lee akhirnya buka suara. Yang ditampilkan juga nggak ada fakta, yang ditampilkan juga semuanya bohong. Jadi ada 4 orang yang saya sering saya lihat. Nah, itu yang wanita, ya? itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Lidah itu tak bertubuh. Semua orang bisa, ya kalau apalagi kalau dibayar ya. Kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia dibayar kan ngomong apa aja kan juga bisa. Buktinya mana? Selain menepis jika semua tudingan mantan karyawannya itu sama sekali tidak didukung bukti kuat dan syarat cerita rekayasa, dokter yang bermetamorfosa menjadi YouTuber ini juga menyebut persekutuan Doktif dan mantan karyawannya untuk merusak reputasinya sebagai cerminan orang-orang tak waras. Nggak perlu menanggapin sesuatu hal yang menurutku nggak nyambung, nggak waras, dan capek sih, habis energiku. Energiku biar pakai untuk anak istri, orang ibu saya. Karakter-karakter mereka itu benar-benar di luar nalar Doktif, pemikiran Doktif. Jadi Doktif cukup kaget begitu pintarnya bermain di media, begitu pintarnya membentuk framing di masyarakat seperti DRL ini seolah-olah dokter yang membela wanita, pada faktanya jauh tidak seperti itu. Dr. Richard Lee sendiri sebenarnya mengaku enggan menanggapi ocehan mantan karyawannya itu. Apalagi ia mengaku tahu riwayat masa lalu Afrizal yang ditudingnya bekas tentara pecatan hingga pernah terlibat kasus narkoba. Menjadi pertanyaan untuk kita, kenapa kita harus mendengarkan soal tersangka, soal DPO yang dipenjara, apalagi beliau residivis anak. Bukan hanya itu saja, Dr. Richard menuding Afrizal sebagai orang tak tahu diuntung. Sebab menurut Dr. Richard, ia pernah diberikan pekerjaan hingga modal usaha. Setelah saya kasih dia pulang, pada waktu itu saya juga kasih sedikit modal usaha. Ini semua fasilitas itu dikasih ya, baik motor, handphone, gaji, ya semua tunjangan itu semuanya dipenuhin semua. Gajinya itu di atas 6 juta loh. Kalau kita nggak suka dengan tempat kita bekerja atau nggak suka dengan pimpinan kita boleh. Tapi nggak boleh kita jahatin orang yang sudah memberikan rezeki bagi kita dan keluarga kita. Tapi sayang, bukannya berterima kasih. Dari pengakuan Dr. Richard, mantan karyawannya itu malah sempat memerasnya hingga akhirnya dilaporkan Dr. Richard. Afrizal bahkan sempat buron alias jadi DPO ke kampung halamannya di kota Medan saat dilaporkan majikannya itu. Hingga baru-baru ini penahanannya ditangguhkan atas jaminan seteru Dr. Richard Lee, yakni Doktif. Ya, ini bukti chatnya dia ya. Kalau memang tidak mau bantu saya, tidak apa-apa. Berarti harga dirimu lebih rendah dari bantuan yang saya minta. Saya tunggu sampai jam 12 siang ini, dokter. Tanya minta berapa? 70 juta. Aku sempat bilang, astaga, aku sudah anggap kamu seperti keluarga aku sendiri, gue bilang. Dia kasih nomor rekening, terus aku bilang juga, ya aku sudah kayak anggap dia seperti keluarga aku sendiri ya. Terus ini juga dia minta 770 juta, saya nggak mau kasih. Aku ngerasa kayak, aku nggak salah, kenapa aku harus kasih ya. Tapi kan tingkat pemerasan kalau di Indonesia kan harus ada ya. Totalnya 19.500.000, tapi itu kan yang saya kasih ya. Saat itu saya diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada sihan, ada pemeriksa kepolisian. Saya dibilang
Sudah kau akuin aja ini, kata dia. Kalau enggak, istrimu pun bisa terseret. Bisa dijebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya dibilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, ya saya juga takut pada saat itu. Makanya saya pada saat itu saya bilang sama si Han sebelum dibuat itu video menyebutkan nama Doktif. Saya bilang nanti tambah menjadi masalah. Udah, kamu mau dibantu nggak? Kamu mau dibebasin nggak? Kalau kau buat ini nanti dibantu biar bebas. Gitu. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada Doktif, entah bagaimana keadaan adik saya sekarang ini. Dengan mendengar cerita dia, kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Bener-bener nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram. Ya, Doktif katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati. Ya, sebelumnya ditemani dokter detektif dan kakak perempuannya melalui siaran live di jejaring maya, Afrizal sesumbar membongkar aib mantan majikannya dengan sejumlah bukti yang disodorkannya di depan juru warta. Bahkan, Afrizal sesumbar mengaku siap bersumpah untuk membuktikan omongannya. Saya melihat dengan mata kepala saya berani bersumpah demi Allah. Saya berani bersumpah demi Allah. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu, zat berbahaya itu. Pejabat-pejabat yang ketahuan korupsi juga bersumpah juga ya, di bawah Al-Quran, di bawah kitab suci ya. Tapi tangkap juga. Ada banyak cara lain kan untuk membuktikan. Sama polisi, penyidik, biarkan hakim memutuskan. Kan nggak perlu bawa-bawa nama Allah ya di sini. Kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi. Dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin. Ya. Doktif yang tengah berseteru panas dengan Dr. Richard lewat aksi saling lapor mereka ke polisi, seolah merasa punya amunisi baru untuk membongkar masa lalu seterunya hingga reputasi Dr. Richard Lee ambruk di mata publik. Apalagi ocehan Afrizal didukung oleh uraian pilu dan dramatis kakak perempuan Afrizal yang mencurahkan isi hatinya dengan banjir air mata. Memang ada rasa ketakutan kami dengan Dr. Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Karena dia takut Doktif akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat mentalnya Doktif itu bukan mental seperti kamu DRL. Mengecut. Beraninya menggunakan tangan orang. Selama ini mungkin Doktif duga ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran. Tapi mereka nggak punya apa-apa. Sekarang pada saat Doktif sudah bilang Doktif akan melakukan genderang perang. Doktif akan berkata benar dan Doktif juga punya uang. Jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Dia kan memanfaatkan trik ya, mungkin menurutku ya. Ya kalau beliau menambahkan masalah ya aku tambahkan lagi buktinya, sisanya aku serahkan kepada pihak wajib.